Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Prananda Prayogo dengan NIM 0701222120 dari kelas Ilkom 3 semester 4. Tujuan saya membuat video ini guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak N. Saifuddin. Dan di sini saya akan membahas tentang materi yang sudah dipelajari dari awal masuk hingga sampai saat ini. Langsung aja ke pembahasannya. Pertama kita masuk ke pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi mengelola ataupun mengatur perangkat keras komputer serta menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Sistem operasi ini memiliki fungsi yaitu menjembatani antara perangkat keras dan perangkat lunak dan juga sebagai jembatan penghubung antar pengguna dengan perangkat. Maksud dari menjembatani antara perangkat keras dan perangkat lunak ini memastikan bahwa perangkat lunak dapat beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya perangkat keras ataupun secara efisien. Secara bertindak sebagai jembatan penghubung antara pengguna dan perangkat komputer ini maksudnya sistem operasi memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar dan menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, baik melalui perintah teks atau CLI maupun antarmuka grafis atau GUI. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang contoh sistem operasi. Yang sudah banyak diketahui, yang pertama itu ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu sistem operasi yang paling populer dan banyak digunakan di komputer pribadi. Keunggulannya adalah antarmuka pengguna yang user-friendly, mudah digunakan, dan memiliki dukungan luas untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Dan dukungan teknis yang kuat, ketersediaan dukungan teknis yang luas dari Microsoft dan komunitas pengguna yang besar. Selanjutnya ini ada sistem operasi Linux, ada sistem operasi open source yang berbasis Unix yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan. Kelebihan dari sistem operasi Linux ini, dia memiliki keamanan yang lebih tinggi terhadap virus dan malware dibandingkan dengan Windows. Memiliki kestabilan dan kinerja yang sangat baik dalam penggunaan sumber daya sistem, tingkat kustomisasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna. Dan dia, kalau pada sistem operasi Linux ini, untuk biayanya lebih rendah karena dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Selanjutnya ada sistem operasi macOS, adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Untuk komputer Mac ini dikenal dengan antarmuka pengguna yang halus dan estetis. Keunggulannya banyak dia ya kan. Kalau macOS ini memiliki keamanan tinggi, performa yang stabil dan desain antarmuka yang elegan. Selanjutnya ini ada sistem operasi pada Android, yaitu sistem operasi Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google. Digunakan terutama di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Keunggulannya sini open source, ini aplikasi yang tersedia di Google Play Store dan dukungan dari berbagai produsen perangkat. Dan terakhir ini ada iOS, adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple juga. Cuma dia khusus handphone atau smartphone, bisa juga tablet juga, tablet iPad. Dan keunggulan sini integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple dan memiliki keamanan yang kuat, performa optimal di perangkat ini sangat luar biasa dan antarmuka pengguna yang konsisten. Selanjutnya kita masuk ke materi Basic Input Output System atau biasa dikenal dengan BIOS. Merupakan perangkat lunak tingkat rendah yang terdapat di motherboard komputer. BIOS ini berfungsi untuk menginisialisasi dan mengatur perangkat keras saat komputer pertama kali dinyalakan. Jenis BIOS ini ada dua, atau lain-lainnya, karena mungkin saya tahunya cuma dua. Yang pertama itu ada BIOS modern, dia grafisnya masih biasa aja, masih model lama yang warna biru, dan yang model UEFI. Jenis BIOS UEFI ini menawarkan antarmuka yang lebih canggih dengan dukungan
untuk GUI (Graphical User Interface) dan penggunaan mouse serta fitur-fitur seperti boot langsung dari hard drive dan scoreboard untuk meningkatkan keamanan sistem. Selanjutnya kita masuk ke pemrosesan data komputer. Pemrosesan data komputer adalah tindakan atau proses di mana komputer menerima data input, mengelolanya ataupun memprosesnya dan menghasilkan output. Di sini yang pertama ini tentunya ada input. Data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner, dan perangkat lainnya. Dan kedua ini ada processing. Proses pengolahan data oleh prosesor atau CPU berdasarkan instruksi yang diberikan. Contohnya ini ya alatnya ini ataupun perangkat kerasnya namanya prosesor. Dan ketiga ini ada output. Hasil dari pemrosesan data yang ditampilkan atau dikirim ke perangkat output, contohnya ini seperti monitor, printer, atau disimpan dalam penyimpanan. 4. Ada storage. Penyimpanan data dan informasi yang dihasilkan untuk penggunaan lebih lanjut atau untuk menjaga rekam jejak, contohnya RAM dan ROM. Selanjutnya kita masuk ke model pembahasan prosesor. Prosesor atau CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. Pada prosesor ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, memiliki tugas ataupun fungsi untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika seperti AND, OR, dan NOT. Kedua itu ada CU atau Control Unit, memiliki fungsi untuk mengarahkan operasi seluruh komputer. Dan pada CU ini dia sebagai yang mengontrol aliran data antara CPU dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada register. Register memiliki fungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Register ini adalah lokasi penyimpanan kecil yang sangat cepat dalam CPU yang digunakan untuk penyimpanan data sementara dan instruksi saat sedang diproses. Register ini yang bersama kayak cache. Cache ini memiliki fungsi menyediakan penyimpanan sementara yang sangat cepat untuk data dan instruksi yang sering digunakan. Cache ini membantu mempercepat akses data dan meningkatkan kinerja CPU dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari memori utama. Selanjutnya ini pembahasan terakhir tentang cloning. Cloning pada komputer biasanya ini mengacu pada pembuatan salinan persis dari perangkat keras atau perangkat lunak. Ini sama juga artinya menggandakan sebuah, misalnya mungkin OS-nya bisa kita gandakan, atau penyimpanan di dalam suatu komputer itu kita cloning, dan misalnya setelah kita cloning kita pindahkan ke perangkat lain. Nah, sini ini ada cloning hard disk. Tentunya nih proses membuat salinan identik dari seluruh isi hard disk, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. Ini berguna untuk migrasi data ke hard disk yang baru. Pembuatan cadangan atau backup, atau penyebaran sistem ke banyak komputer. Nah, aplikasi untuk seperti cloning ini ada beberapa, yaitu Clonezilla, Acronis TrueImage, Norton Ghost, dan Micrium Reflect. Mungkin demikian aja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.